Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Delvero dari kelas 11 TKJ 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai cerpen sejarah. Materi yang saya akan bahas yaitu pengertian cerpen sejarah, ciri-ciri cerpen sejarah, lalu ada unsur-unsur cerpen sejarah dan kesimpulan dari materi yang saya sampaikan. Yang pertama, pengertian cerpen sejarah. Cerpen sejarah adalah cerita pendek yang menggambarkan periode waktu tertentu dalam sejarah, baik itu masa lampau yang jauh maupun dekat. Cerita-cerita ini memainkan peran penting dalam memperkenalkan pembaca pada peristiwa-peristiwa bersejarah dan memperdalam pemahaman mereka tentang konteks sejarah dengan fokus pada detail-detail kehidupan sehari-hari. Cerpen sejarah akan membawa kita lebih dekat pengalaman manusia di masa lampau. Ciri-ciri teks cerita sejarah yaitu disajikan secara kronologis berdasarkan urutan kejadian atau urutan peristiwa di masa lampau. Lalu ada berbentuk rekonteks atau cerita ulang, sering menggunakan kata konjungsi temporal. Isinya faktual dan berbasis pada data empiris. Struktur teksnya kronologis dan runtut. Kaidah kebahasaan cerpen sejarah. Yang pertama, menggunakan kata konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang berkenaan dengan waktu. Contoh yang sering digunakan sepertinya yaitu setelah itu, sejak saat itu, mula-mula, kemudian, dan sebagainya. Menggunakan kalimat langsung. Beberapa teks cerita sejarah juga memanfaatkan kalimat langsung yang ditandai dengan adanya dialog antara tokoh-tokoh. Contohnya, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Lalu menggunakan kalimat tak langsung. Selain kalimat langsung, cerita sejarah juga menggunakan kalimat tak langsung untuk menyampaikan ucapan atau pandangan tokoh melalui narasi penulis. Kalimat ini biasanya ditandai dengan kata-kata seperti menceritakan tentang, menyatakan, mengungkapkan, menurut, dan lain-lainnya. Menggunakan kata kerja material. Sementara itu, kata kerja material adalah kata-kata yang menggambarkan tindakan fisik atau proses. Contohnya dalam cerita sejarah ditandai dengan kata-kata seperti berlari, melempar, tersenyum, dan sebagainya. Lalu menggunakan kata sifat. Kata sifat dalam teks cerita sejarah digunakan untuk menggambarkan karakter, peristiwa, atau tempat yang diceritakan. Contoh kata sifat yaitu khawatir, berwibawa, prihatin, dan lain-lain. Lalu yang terakhir menggunakan kata kiasan atau majas. Cerita sejarah umumnya akan menambahkan kata-kata kiasan atau peribahasa atau majas untuk memberikan efek dramatis dan memancing imajinasi pembaca, serta membuat cerita lebih menarik dan indah. Selanjutnya ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang secara langsung membangun sebuah teks cerita sejarah. Dalam pembahasan ini, cerita sejarah berwujud novel. Kebanduan antar unsur intrinsik inilah yang membuat sebuah teks cerita sejarah berwujud. Yang pertama ada tema. Tema adalah ide pokok sebuah cerita. Dalam teks cerita sejarah, tema yang ditulis pengarang biasanya tema-tema yang berhubungan dengan sejarah, tokoh agama, pejuang, dan perebutan kekuasaan. Lalu ada alur atau plot. Alur atau plot merupakan unsur intrinsik teks cerita sejarah yang penting. Plot adalah serangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat. Berdasarkan waktunya, alur dapat dibedakan menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Lalu ada penokohan. Penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang dalam sebuah cerita. Dalam novel sejarah, tokoh-tokoh dapat berupa pahlawan nasional atau tokoh penting di suatu daerah. Tokoh dalam novel sejarah bisa juga iktif rekaan penulis. Penokohan berkaitan dengan pelaku dan watak pelaku. Unsur intrinsik selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang adalah salah satu unsur yang digolongkan sebagai sarana cerita. Sudut pandang adalah cara atau pandangan yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Lalu ada latar. Latar merupakan pijakan dalam teks cerita sejarah. Latar dalam novel sejarah berupa tempat, waktu, suasana, dan lingkungan sosial budaya. Yang terakhir ada amanat. Amanat merupakan sesuatu yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Amanat dalam novel sejarah disampaikan secara implisit. Amanat dalam novel sejarah biasanya berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, dan susila. Lalu selanjutnya ada unsur ekstrinsik.
Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar teks cerita sejarah. Akan tetapi, unsur ekstrinsik tersebut tidak secara langsung memengaruhi bangunan atau sistem organisme dalam teks cerita sejarah. Yang pertama, contohnya itu ada dari segi corak penceritaan. Teks cerita sejarah mengandung dua corak penceritaan, yaitu peristiwa berupa fakta atau peristiwa sebenarnya dan bukan peristiwa sejarah. Lalu ada unsur keagamaan. Dalam teks cerita sejarah, unsur agama masih kuat. Salah satu contohnya adalah dalam beberapa teks cerita sejarah di Indonesia kental pengaruh agama Hindu, Buddha, dan Islam. Lalu ada unsur politik. Dalam teks cerita sejarah biasanya terdapat konflik perebutan kekuasaan atau daerah kekuasaan. Teks cerita sejarah juga dapat berisi kisah-kisah perjuangan rakyat melawan penjajah atau rakyat melawan pemerintah yang berkuasa. Unsur politik juga dipakai untuk memperkuat latar dalam suatu cerita atau novel sejarah. Lalu ada selanjutnya ada unsur ekonomi. Teks cerita sejarah biasanya menceritakan kehidupan ekonomi pada zaman itu. Pada suatu teks cerita sejarah akan dijumpai beberapa kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan keadaan masyarakat pada masa itu. Yang terakhir ada unsur sosial. Dalam teks cerita sejarah biasanya terdapat jenjang status sosial, misalnya antara raja dan rakyat atau antara penguasa dan rakyat. Selain keenam unsur tersebut, teks cerita sejarah juga dipengaruhi biografi pengarang serta situasi dan kondisi artefak ataupun sumber acuan yang dipakai dalam pembuatan teks cerita sejarah. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu cerpen sejarah adalah cerita pendek yang mengisahkan peristiwa atau kejadian di masa lalu yang memiliki nilai sejarah. Cerpen ini biasanya berupa fiksi atau non-fiksi. Cerpen sejarah juga membantu kita memahami asal-usul atau latar belakang suatu peristiwa, benda, atau tokoh yang memiliki nilai sejarah.